Saya izinkan kami bisa melakukan riset di Indonesia menyelesaikan hal ini, karena tinggal selangkah lagi uji klinis 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi hari ini dengan channel yang kita kembangkan, MOC Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Teman-teman semuanya, kita ingin sharing hari ini tentang perkembangan dua vaksin yang katanya adalah buatan dalam negeri, yaitu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Kalau kita lihat perbedaannya agak beda ya, memang beda karena memang sampai hari ini perkembangannya kedua-duanya masih dalam proses uji klinis. Tetapi kabar-kabar yang terbaru kalau kita lihat dari vaksin merah putih sudah mendapatkan titik terang, yaitu tahun depan kemungkinan besar akan sudah mulai produksi dan akan diperjualbelikan ya. Harganya bahkan udah ditentukan, kurang lebih 71 ribuan. Nah, bagaimana dengan vaksin Nusantara? Ini malah belum jelas ya, masih dalam proses uji klinis fase ketiga dan pemerintah sepertinya masih ragu-ragu, malu-malu atau menunda untuk bisa memberikan resmi izin untuk bisa nanti diedarkan dalam bentuk teknologinya ya, bukan vaksinnya, karena itu bersifat individual. Nah, bagaimana untuk mengulas itu perbedaan antara dua vaksin saudara kandung ini, vaksin merah putih dan vaksin Nusantara? Ayo kita simak ulasan berikut ini. Sahabat MOC, vaksin merah putih sudah menemui titik terang. Tahun depan sudah siap-siap diproduksi. Kemungkinan akan dijual belikan. Diperkirakan pertengahan tahun 2022, masyarakat bisa membeli vaksin layaknya membeli obat di apotik. Sementara, saudara kandungnya, vaksin Nusantara, sampai hari ini juga masih dalam proses uji klinis. Meski sama-sama dikembangkan oleh peneliti dari Indonesia, namun kita tahu semua bahwa perbedaannya dukungan pemerintah terlihat jelas. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 400 miliar untuk uji klinis vaksin merah putih. Kementerian Kesehatan sudah menyepakati anggaran yang dipergunakan untuk uji klinis vaksin merah putih. Jangan khawatir bahwa ini sudah kita siapkan oleh pemerintah. Sudah kita siapkan ketika sudah memasuki uji klinis dan menjadi sekaligus kabar baik bagi para peneliti. Sementara bagaimana dengan vaksin Nusantara? Dr. Terawan Agus Putranto selaku penggagas penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara mengatakan kalau masalah anggaran, jujur kita tidak butuh anggaran dari negara. Yang saya butuhkan adalah goodwill atau political will. Hal ini dikatakan Terawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR pada bulan Juni yang lalu. Kita tahu bahwa sampai hari ini Badan POM juga masih menilai bahwa vaksin Nusantara tidak layak untuk dikembangkan dan menolak uji klinis tahap pertama. Pengembangan vaksin Nusantara yang digagas oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto telah menuntaskan uji klinis fase kedua. Peneliti utama vaksin Nusantara Dr. Joni mengungkapkan, tujuan uji klinis ini adalah menetapkan usulan efikasi berdasarkan perbandingan respon terhadap protein S, mengkonfirmasi keamanan vaksin Nusantara, dan memilih formulasi optimal yang ditentukan oleh jumlah protein S SARS-CoV-2. Status vaksin Nusantara saat ini masih dalam tahap penelitian, masih ongoing trial, belum ada persetujuan dan penggunaan pada masyarakat umum. Kasarnya belum ada approvalnya. Tapi kalau ada masyarakat yang berminat dan bersedia dijadikan subjek penelitian vaksin ini, ya bisa saja, silahkan. Tapi karena statusnya masih penelitian, maka keterlibatan mereka terbatas sebagai subjek uji coba. Artinya, mereka harus siap menerima semua konsekuensi penelitian. Bisa menguntungkan atau bisa berbahaya bagi tubuh. Namun kalau kita melihat, sudah banyak tokoh dan mantan pejabat yang ikut divaksin oleh vaksin Nusantara ini. Dan kondisinya sampai dengan hari ini aman-aman saja. Ya itu tadi teman-teman semuanya, kaitannya dengan dua vaksin yang konon diceritakan bahwa itu adalah hasil dari karya anak bangsa dari Indonesia, vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Wah, dua-duanya ini kalau dua-duanya betul-betul dikembangkan, ya alhamdulillah kita bisa memiliki vaksin kebanggaan anak negeri gitu ya tahun depan. Tapi tahun depan udah masuk endemik ya, apakah vaksin masih banyak yang membutuhkan, tetapi kalau kita melihat sekarang pemerintah sudah gencar sekali mendatangkan vaksin-vaksin dari luar negara.
Nah, ke depan kalau memang vaksin merah putih yang sudah dikabarkan akan segera beredar di triwulan kedua atau mungkin masuk di pertengahan tahun 2022, itu kita syukuri, bahkan harganya sudah ditetapkan, berarti kan besok nggak gratis gitu ya. Nah, bagaimana dengan vaksin Nusantara? Ya, kita juga harus menunggu pemerintah untuk memberikan dukungan agar anak-anak bangsa yang terbaik ini melakukan riset dan pengembangan bisa menghasilkan karya yang terbaik, vaksin Nusantara. Kita tunggu bagaimana kabar selanjutnya, dan saya harus akhiri sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala dukungannya. Saya undur diri, sampai ketemu di akhir kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.